Siang Bu, saya Radin Stohang dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Timur Tengah atau Perang Teluk, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kami sudah presentasi tentang materi ini. Dan di sini saya akan memperdalam tentang materi saya ini. Nah, konflik Timur Tengah atau Perang Teluk. Loh, kenapa dibilang Perang Teluk? Ya, jawabannya karena peperangan ini terjadi di Teluk Persia. Nah, dalam kurun waktu 31 tahun, Perang Teluk itu terjadi sebanyak 3 kali. Perang Teluk pertama itu terjadi pada tahun 1980 sampai 1988 antara Irak dengan Iran. Nah, Perang Teluk yang kedua itu terjadi pada tahun 1990 sampai 1991. Hanya terjadi 1 tahun saja antara Irak dengan Kuwait. Nah, Perang Teluk yang ketiga itu terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 antara Irak dengan Amerika Serikat. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang Perang Teluk yang ketiga. Berbeda dengan Perang Teluk 1 dan 2 yang terjadi antara Irak dengan Iran dan Kuwait, Perang Teluk 3 ini terjadi antara Irak dengan Amerika Serikat. Loh, kenapa Amerika Serikat ikut campur dengan Irak? Adakah perselisihan atau adakah hal yang diperebutkan oleh Irak dengan Iran? Irak dengan Amerika Serikat. Nah, sekitar tahun 2002, Presiden George W. Bush atau yang dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat pada masa itu menegaskan bahwa Irak harus bersih dari senjata pemusnah massal, yang dimana peraturan itu memang sudah disepakati oleh negara dunia. Selain itu, Saddam Hussein selaku Presiden Irak pada masa itu juga dianggap melanggar perjanjian perdamaian setelah Perang Teluk yang kedua. Padahal Irak sebenarnya sudah memiliki itikat untuk tetap menaati perjanjian perdamaian tersebut. Nah, akhirnya karena berdasarkan beberapa anggapan tersebut, akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak akibat dari perlakuan Saddam Hussein tersebut. Nah, tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk melengsarkan Saddam Hussein dari pemerintahan Irak. Nah, pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat dan Inggris memulai rangkaian invasi yang diberi kode Operasi Pembebasan Irak. Amerika Serikat berhasil menaklukkan Baghdad atau ibu kota dari Irak pada 9 April 2003. Nah, pada 1 Mei 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya berhasil memenangkan perang tersebut. Nah, setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi pada Irak. Nah, tidak lupa saya menjelaskan pada saat itu Saddam Hussein sudah ditangkap dan Saddam Hussein sempat melarikan diri dan ditemukan di bawah tanah bersembunyi. Nah, Saddam Hussein juga dihukum mati dengan cara digantung pada tahun 2006. Nah, selama kekosongan kekuasaan terjadi, Amerika Serikat pun mendirikan pemerintahan sementara. Tapi ternyata di masa pendudukan Amerika Serikat di Irak, mulailah muncul perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Rakyat Irak mulai mengetahui dan mulai menganggap Amerika Serikat itu sebagai penjajah. Dimana yang dulunya kalau kita putar balik, Amerika Serikat sempat berjanji, salah satu perjanjian mereka yaitu kalau Amerika Serikat akan membebaskan rakyat Irak dari si Saddam Hussein. Dimana Saddam Hussein ini dikenal sebagai tokoh diktator yang sering melanggar HAM, dimana ia bisa saja membunuh perempuan, anak-anak, bahkan yang tidak bersalah sekalipun. Saddam Hussein melakukan pelanggaran HAM tersebut. Ia melakukan tersebut karena misalnya kalau rakyat Irak tidak mematuhi peraturan dari si Saddam Hussein, ia akan mengancam, bahkan ia akan membunuh. Nah, dari hal tersebutlah makanya si Saddam Hussein dikenal sebagai tokoh diktator yang sangat kejam. Bahkan ada lagi sumber yang mengatakan bahwa pendudukan Amerika Serikat di Irak bukan semata-mata untuk membebaskan Irak,
melainkan memanfaatkan minyak bumi yang melimpah di Irak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sebelumnya Amerika Serikat kan sudah berjanji untuk melepaskan si Irak dari tangan si Saddam Hussein, tokoh diktator tersebut. Tetapi di balik itu semua, Amerika Serikat sudah merencanakan untuk memegang kendali dengan sekutunya untuk menguasai minyak bumi di Irak yang sangat melimpah tersebut. Nah, pada saat itu si Irak juga sudah mengetahui bahwa si Amerika Serikat itu diam-diam akan mengambil hasil minyak bumi dari wilayah Irak. Akhirnya rakyat Irak mulai membentuk milisi bersenjata. Akhirnya dari pembentukan milisi bersenjata oleh Irak tersebut, Amerika Serikat pun akhirnya menarik pasukannya dari Irak. Kenapa tidak ada pertentangan dari Amerika Serikat ke Irak? Nah, di sini saya akan menjawab, karena si Amerika Serikat sudah menguasai sebelumnya, sudah menguasai pada saat kekosongan kekuasaan. Pada saat itu si Amerika Serikat sudah diam-diam mengambil hasil minyak bumi yang melimpah di Irak tersebut, dan si Amerika Serikat juga sudah berhasil melengsarkan si Saddam Hussein, sudah menjatuhkan si Saddam Hussein. Nah, jadi si Amerika Serikat tidak ada perlawanan sedikit pun dengan si Irak, karena si Amerika Serikat sudah merasa berhasil mengambil hasil minyak bumi dari Irak dan menjatuhkan si Saddam Hussein. Nah, dari penarikan pasukan si Amerika Serikat dari Irak tersebut, dari situlah menandakan berakhirnya Perang Teluk Tiga. Nah, sekian dari penjelasan tentang konflik Timur Tengah, tentang Perang Teluk Ketiga dari saya, Bu Rada Sitohang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, Bu.